Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ayadha fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Shadaqallah wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin jami'ah rahimakumullah. Saudara-saudara jamaah sidang Jumat Masjid Jami' Al-Islah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu Allah memberikan berbagai nikmatnya buat kita sampai hari ini. Berbagai nikmat telah Allah berikan buat kita, nikmat iman, terlebih khususnya nikmat Islam yang selalu kita jalankan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Karena bagi orang-orang yang ingin menjadi orang-orang beruntung di yaumil qiyamah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Adkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Perbanyaklah oleh kalian menyebut namaku, bahkan bersyukur atas segala nikmat yang telah aku berikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mengingat kita semuanya. Dari berbagai ibadah yang kita lakukan dari pagi menjelang malam, bahkan sampai esok harinya, sampai menutup mata ini, semuanya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah agar senantiasa ibadah kita selalu mendapatkan redha dan mendapatkan pahala. Bahkan kita akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas segala syukur yang selalu kita lakukan. Tentunya teriring selawat dan salam malah sama-sama kita limpahkan, kita curahkan kepada manusia yang mana Allah telah turunkan sebagai Nabi dan Rasul, minadz zulumati ilan nur, yang menghidupkan suasana yang begitu gelap gulita. Diturunkannya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga alam ini menjadi alam yang penuh hidayah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta Nabi Muhammad, walaupun kita tidak pernah hidup di zaman beliau, walaupun kita tidak pernah bisa memeluk kekasih Allah Nabi Muhammad, apalagi kita bisa melihat wajah kekasih Allah. Akan tetapi yakinlah, segala aktivitas yang kita dasari, amalan ibadah, amalan soleh berdasarkan keimanan kepada Allah, insya Allah kita akan diakui selaku umatnya Nabi Muhammad dan akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa hari demi hari, waktu demi waktu yang telah kita lakukan
berjalan sesuai dengan porosnya, berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya dari waktu tersebut ada amalan-amalan baik kita dan amalan-amalan yang kurang mungkin terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung penutup tahun ini 1444 Hijriah, 2022 Masehi sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita harus koreksi diri kita, sudah sampai di manakah selama 1 tahun kita beribadah kepada Allah? Apakah banyak pahala yang kita lakukan ataupun banyak salahnya kita kepada Allah? Kita yang mampu melakukannya. Akan tetapi kita ingin menjadi orang yang beruntung, bahkan orang yang bertakwa. Insya Allah dalam 1 tahun kemarin dan 1 tahun yang akan datang, amalan ibadah akan kita tingkatkan sesuai dengan kita kemampuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita. Mungkin kita tidak bisa melaksanakan syariat Nabi Muhammad dengan penuh. Mungkin kita hanya bisa sebatas saja yang bisa Nabi lakukan dan kita ikuti. Insya Allah sebatas yang kita ikuti ini ada nilainya yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan derajat pula di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Waktu terus berjalan buat kita. Usia hakikatnya bertambah, sedikit demi sedikit berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Jumat hari ini adalah Jumat yang terakhir buat kita, ataupun sore hari nanti malaikat Israil mencabut nyawa kita, menghembuskan napas yang terakhir, kita bisa menikmati kehidupan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita menyongsong di tahun yang baru nanti. Walaupun tahun baru Masehi bukanlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita wajib untuk mensyukuri umur usia yang telah Allah berikan buat kita. Gagahnya tubuh kita, terangnya penglihatan kita, sedikit demi sedikit akan berkurang dimakan oleh usia kita. Saatnya kita kembali, fafirru ilallah, fafirru illa sunnati Rasulillah. Kembalilah kita kepada Allah dan ikuti kembali ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah kita mengikuti ajaran-ajaran yang di luar syariat Nabi Muhammad SAW. Apapun itu namanya, yang mengatasnamakan agama Islam, dia bersyahadat dengan Allah dan dia mengikuti syahadat kepada Nabi Muhammad, akan tetapi dia tidak menjalankan syariatnya, wajib untuk kita tidak ikuti. Ini karena sangat berbahaya buat kita, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Tentunya kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kriteria kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. 3 ayat yang Allah berikan buat kita senantiasa ini harus bisa kita laksanakan. Agar apa? Agar diri kita menjadi orang yang beruntung nantinya di yaumil qiyamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau kita memiliki usia yang Allah berikan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta yang Allah berikan buat kita, itu semata-mata seluruhnya bukan milik kita. Ada usia yang harus kita emban, yang harus kita laksanakan, semata-mata untuk menuju alam Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui ibadah yang 5 waktu dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Atas apa?
atas didasari keimanan dan kecintaan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah memberikan rezeki yang berlebih buat diri kita, ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Allah saat ini sedang menegur kita, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa hari yang lalu, negara kita mengalami musibah, baik itu gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, bahkan lautan agak meninggi ke daratan. Ini semuanya adalah teguran buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita sadar betul bahwa semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja kalau Allah berkehendak, maka akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Kembalinya kepada diri kita. Apakah diri kita mau kembali dan sadar betul apa yang telah uji buat kita semuanya. Dan semuanya ini harus kita dasari atas keimanan dan penuh kesabaran kita kepada Allah. Harta sudah kita belanjakan didasari dengan keimanan. Fa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna. Dan amalan-amalan saleh didasari dengan keimanan, insya Allah akan mendapatkan ganjaran, dan dia meyakini bahwa ganjarannya selain pahala adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka bagi orang-orang tersebut Allah berikan kemudahan, kebaikan dalam kehidupannya. Ini yang harus kita jalani, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kedipan mata kita tidak bisa kita hidup, napas kita pun demikian tidak bisa kita hitung, langkah kaki kita pun tidak pernah bisa kita hitung. Di sini semua ada gerakan yang Allah berikan buat kita. Bagaimanakah apa yang telah Allah berikan buat kita mampu kita jalankan dengan sebaik-baiknya? Tentunya kita selaku umat Nabi Muhammad ingin diakui di yaumil kiamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala selaku hambanya, bahkan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di penghujung tahun ini mari kita sambut penutup tahun miladiah dengan penuh bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di tahun yang akan datang kita pun lebih bisa meningkatkan iman dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di tahun yang akan datang, ma'asyiral muslimin, kita akan menghadapi yang namanya tahun politik. Ini harus hati-hati. Kita harus bisa memilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul memikirkan hak-hak masyarakatnya, yang bisa melindungi hak-hak masyarakatnya, bahkan yang bisa menuntun masyarakat tersebut menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena hanya materi, jangan hanya karena upah ataupun yang lainnya, sehingga kita mudah untuk diadu domba keimanan kita, silaturahmi kita, bahkan lain-lainnya dengan politik tersebut. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita, bahkan terhadap negeri kita. Cukup semua yang telah Allah uji buat kita. Kembalinya saat ini kita sadar kepada Allah. Jalankanlah syariat yang telah menjadi tuntunan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung nantinya di yaumil kiamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekelumit khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Kesalahan, khilafan tentunya ada pada diri kita masing-masing. Kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tegakkan agama Allah, dan mari kita jalankan syariat Nabi Muhammad SAW sehingga kita mati membawa iman, membawa Islam. Lidah kita dibasahi dengan mengucap tasbih, tahlil, bahkan syahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dimatikan kita ke dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian yang bagaimana? Apabila ada perintah Allah dia jauh, bahkan zalim kepada Allah dan bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Dikhawatirkan orang ini menjadi orang-orang yang merugi nantinya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, terkecuali bagi orang-orang yang beriman, mengamalkan apa yang Nabi ajarkan buat dirinya, agar menjadi dirinya orang-orang yang beruntung di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala wa tawassaw bil haq, mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Wa tawassaw bis sabr, dasarilah perintah Allah ini dengan penuh kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.